Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39, Kenapa Masih Ada Keraguan? Lily berpaling untuk melihat wajah suaminya. Oke, jika dirinya paksakan pasti bisa. Tapi ini tidak mungkin jika suaminya yang makan. Coba aku cicipi. Tuan Sean sudah hampir menyendok nasi goreng itu sebelum Lily menjauhkannya dari jangkauan Tuan Sean. Tidak, seru Lily. Mas Sean masak untuk Lily, maka biar Lily yang habiskan. Tambah Lily. Tapi aku tadi belum sempat cicipin Li. Mas makan nugget ayamnya saja. Saran Lily. Sepertinya itu lebih bisa dikonsumsi daripada nasi goreng rasa oralit menurut Lily. Oke, Tuan Sean menurut dan meraih satu nugget untuk diarahkan ke bibirnya. Beberapa detik kemudian pria itu menyemburkan makanannya. Ini pahit. Serunya, Lily yang menikmati nasi goreng manis, gurih, menengok. Dia tidak tahu jika Tuan Sean sengaja mengecoh fokusnya dan berhasil menyuap dirinya dengan nasi goreng yang sudah pria itu masak. Seketika mata pria itu melotot, merasakan betapa kacaunya rasa masakan buatannya. Bagaimana mungkin istrinya tetap memaksakan untuk memakannya? Tuan Sean segera menepis piring berisi nasi goreng yang hendak Lily sendok. Seketika itu membuat Lily terkejut. Tuan Sean menarik Lily untuk masuk ke dalam pelukannya. Entah terbuat dari apa hati istrinya. Bagaimana mungkin tetap ingin menyenangkannya, meski hal itu terlalu buruk untuk dilakukan. Mas, kenapa? Lirih Lily karena Tuan Sean tidak melepaskan pelukannya beberapa menit berlalu. Aku memang tidak pernah memasak, Li. Maaf, aku gagal menyenangkanmu. Kita pesan GoFood saja. Akhirnya mereka sarapan dengan makanan yang dibeli online. Tuan Sean berubah menjadi pendiam tiba-tiba. Entah apa yang salah. Dan Lily tidak ingin mengusik suaminya. Ketika Lily akan ke dapur untuk membawa bekas makan mereka, tangannya ditarik oleh Tuan Sean. Jangan mencoba menyenangkan orang lain jika itu tidak nyaman untukmu. Nasihat Tuan Sean. Aku takut ini semua adalah kepalsuan. Lirih Tuan Sean. Lily berjongkok di hadapan suaminya. Soal makanan tadi? Tanya Lily. Aku menyadari satu hal dari kejadian tadi, Li. Aku jadi tahu kamu bisa tersenyum di depanku. Namun sesungguhnya hatimu sebenarnya menangis. Tuan Sean menangkup kedua pipi Lily dengan telapak tangannya yang besar. Tolong katakan, apakah pernikahan ini kamu juga menginginkannya? Jawab, tegas Tuan Sean. Aku, jawab. Tegas Tuan Sean, aku. Lily menatap pria yang kini melihatnya dengan pandangan gelisah. Lily meraih tangan suaminya yang menangkup pipinya.
membawa tangan itu untuk dikecup. Mas, kenapa masih ada keraguan jika kita sudah bersama? Apa adanya aku di sini, tidak cukup membuktikan rasaku untuk Mas Sean. Apa yang harus kutunjukkan pada Mas Sean? Agar Mas bisa mempercayaiku, aku bahkan meninggalkan semua untuk Mas Sean. Aku rela kembali untuk Mas Sean. Apa jika aku tidak memiliki cinta, aku bakal ada di sini? Lily mencium kedua pipi suaminya. Mas Sean, percayalah, banyak yang Lily korbankan untuk berada di sini. Lily tidak ingin menangis, tetapi entahlah wanita itu tetap saja meneteskan air mata. Jika aku ingin memakan nasi goreng tadi, itu bukan karena aku ingin membohongi Mas Sean. Aku hanya ingin menghargai jerih payahnya, Mas. Apa tadi aku ada bilang rasanya enak, tidak kan? Itu hanya caraku untuk membuat Mas Sean bahagia. Karena kebahagiaan Mas adalah kebahagiaanku juga. Bohong jika Tuan Sean tidak semakin jatuh cinta pada Lily. Pria itu kembali memeluk istri kecilnya dan menciumnya bertubi-tubi. Aku hanya terlalu takut, Lee. Tuan Sean berkata terus terang. Dia sedang ketakutan jika seandainya Lily mau menikah dengannya karena rasa kasihan. Dan setelah dia sembuh, Lily akan pergi. Tuan Sean kembali masuk ke dalam kamar ketika Lily memintanya segera minum obat. Perasaan Tuan Sean sudah tenang ketika Lily menjelaskan bagaimana gadis itu benar-benar tulus dan tidak sedang bersandiwara untuk menipunya. Sore itu, Lily sedang berbicara melalui ponsel saat Tuan Sean baru selesai mandi. Lily terlihat sesekali tersenyum. Tuan Sean yang melihat senyuman manis istrinya semakin gemas. Bahkan tanpa disadarinya kakinya sudah melangkah untuk mendekat di mana istrinya berada. Memeluk tiba-tiba adalah hobi baru pria itu sekarang. Lily yang dipeluk, menoleh dan mencium sekilas pipi suaminya. Dan melanjutkan obrolannya melalui ponsel. Lily kegelian saat Tuan Sean memainkan telinganya. Beberapa kali gadis itu mengeluh, namun tak diindahkan oleh suaminya. Tuan Sean sedang merasa diabaikan, itu sebabnya mengganggu. Padahal dari tadi Lily juga memperhatikannya. Bye. Lily memilih mengakhiri panggilan teleponnya. Daripada orang yang di seberang sana mendengar kasak kusuk. Karena dirinya yang kepayahan dengan kejahilan suaminya. Sekarang pandangan Lily fokus pada suaminya. Pria itu tersenyum menang. Natalia minta cerai. Tiba-tiba Tuan Sean berbicara. Seketika tubuh Lily menegang. Tuan Sean menarik Lily untuk duduk di balkon dan pria itu duduk di sampingnya. Kenapa tiba-tiba? Tanya Lily. Lily hanya takut ini karena kehadirannya kembali. Aku akan mengabulkannya, Mas. Tuan Sean meraih tangan Lily untuk ditautkan pada kelima jemarinya. Dulu aku tidak benar-benar menceraikannya juga karena ada alasan. Pria itu tampak menerawang. Setelah melahirkan Ozu, Natalia sempat pendarahan. Dokter cepat mengambil tindakan.
Dan dari sana aku mendapat informasi bahwa Natalia akan sulit untuk hamil kembali. Lily menyimak tanpa menyela. Hal itu tidak diketahuinya sampai dengan sekarang. Karena tanpa mengetahui itu saja dia begitu membenci Ozu. Apalagi jika sampai tahu. Tetapi kenapa Nyonya Natalia baru minta cerai sekarang? Entahlah. Tuan Sean terlihat tenang dalam menjawab, beda dengan Lily yang deg-degan. Aku ingin kamu menjadi wanita satu-satunya, Li. Ucap Tuan Sean, apa tidak bisa jika kita hidup sama-sama, Mas? Mas hanya harus berusaha adil, lirih Lily. Tuan Sean mengeleng, aku tidak mau menyakitinya lebih dalam. Bersamanya hanya membuatku semakin berdosa, karena hatiku justru condong padamu. Mungkin wanita lain akan bersorak kegirangan jika mendengar ucapan Tuan Sean. Akan tetapi tidak dengan Lily. Nyonya Natalia sedang tidak sehat. Ya, dan itu yang menjadi alasannya untuk menggugat ceraiku. Mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mampu melayaniku dengan baik. Mas, Lily boleh meminta sesuatu? Tanya Lily. Katakan, sayangku, tulus Tuan Sean. Jangan pernah mengabulkan keinginan Nyonya Natalia. 2 minggu sejak permintaan Lily itu. Tuan Sean benar-benar tidak menanggapi permintaan cerai Nyonya Natalia sesuai keinginan Lily. Saat ini Lily sedang berada di Prancis, dan Tuan Sean mengunjungi rumah istri pertamanya. Mas Sean, Nyonya Natalia langsung memeluk tubuh suaminya. Wanita itu ingin bercerai, tetapi sangat kelihatan jika dia merindukan kehadiran suaminya. Karena janjinya pada Lily, Tuan Sean juga membalas pelukan istrinya. Malam itu mereka sedang makan malam. Ketika tiba-tiba Nyonya Natalia kembali memeluk tubuh Tuan Sean. Wanita itu menangis terseduh-seduh, membuat tubuhnya terguncang hebat. Ada apa? Tuan Sean ikut mengusap lembut punggung wanita yang dulu adalah seorang model terkenal itu. Rasa cinta memang sudah tidak ada pada wanita itu. Namun Tuan Sean sejujurnya masih menyayanginya. Karena bagaimanapun wanita ini adalah ibu dari putranya. Wanita yang rela mengandung darah dagingnya. Meskipun mungkin sebenarnya karena terpaksa. Ternyata ketika rasa cinta tidak dibalas itu sakit. Isak wanita itu di pelukan suaminya. Maafkan aku Mas, maaf sudah menyakitimu belasan tahun. Sebenarnya ada apa Natalia? Tanya Tuan Sean yang melerai pelukan istrinya. Aku mencintaimu. Nyonya Natalia berujar gugup, takut jika suaminya marah. Namun ternyata tidak. Tuan Sean tersenyum lebar. Jadi ini alasanmu meminta cerai? Tanya pria itu santai. Level tertinggi mencintai adalah merelakan Mas. Aku rela melepaskanmu asal kamu bahagia bersama dengan Lily. Mungkin Tuan Sean akan sangat bahagia, tetapi pasti beda dengan Lily. Gadis baik hati itu menentang keras Tuan Sean menceraikan istrinya.
Aku rindu. Ucap Tuan Sean seperti obat mujarab yang membuat wajah sembab Nyonya Natalia berbinar. Ternyata yang dikatakan Lily benar. Sebuah keterpaksaan, jika dijalani nanti akan terbiasa. Tuan Sean juga menyebut nama Natalia ketika menggauli wanita itu, membuat senyum indah terukir di bibir wanita yang pernah diagungkan namanya. Kapan Lily pulang, Mas? Aku sudah rindu. Nyonya Natalia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya yang akan berangkat ke kantor. Tadi pagi sudah dengar suaranya kan? Kok masih rindu? Tanya Tuan Sean ketika meraih air di gelas untuk diteguk. Aku memang merindukan putriku, Mas. Seru Nyonya Natalia. Segalanya berbalik arah. Dulu wanita itu begitu membenci kehadiran Lily. Namun sekarang Lily sudah seperti bagian dari hidupnya. Hubungannya dengan Lily tidak hanya sebatas berbagi suami, tetapi gadis itu selalu membagi kebahagiaan untuknya. Nyonya Natalia tahu, Lily lah yang melarang Tuan Sean menceraikannya. Bahkan Lily juga yang selalu mendorong suaminya untuk datang padanya. Lily madu yang berbagi rasa manis, bukan madu yang ingin meneguk manisnya seorang diri. Aku belum bertanya, mungkin 1 minggu lagi dia akan datang. Ucap Tuan Sean, kurang yakin. Mas, terima kasih, Mas Sean sudah mau menemani hariku lagi. Nyonya Natalia mengatakannya dengan tulus. Aku sudah memaafkanmu, Natalia. Tuan Sean juga sudah bisa memaafkan istrinya. Karena kesalahan itulah dia bisa mengenal Lily. Jika tidak ada keretakan rumah tangganya. Tuan Sean tidak mungkin melirik wanita manapun. Karena dirinya tipe pria yang setia dan tidak mata keranjang. Ada hikmah di balik musibah. Ozu baru saja pulang dari kantor. Hari ini dirinya tidak ada jadwal kuliah. Pemuda itu sedang duduk seorang diri. Ozu menerawang pertemuannya pada Lily saat dirinya menjemput papanya ke rumah sakit dan mengantar mereka pulang ke rumah baru. Saat itu Ozu mengajak Lily untuk bicara. Katakan apa yang kau inginkan. Aku janji akan mengabulkannya. Seperti janjiku, jika kamu bersedia kembali pada papaku. Lily menghampiri Ozu dan ikut duduk. Kukira kau tak akan mudah melakukannya. Aku bukan pecundang. Jika aku sudah berjanji pasti akan ku tepati. Sumbar Ozu. Yakin? Lily tersenyum mengejek. Di mata Ozu Lily sedikit lebih menyebalkan saat ini. Yakinlah. Seru Ozu, penuh percaya diri. Maafkan mamamu, berdamailah dengan keadaan. Aku ingin itu. Ozu tidak berkutik mendengar permintaan Lily. Dari jutaan permintaan mengapa harus itu yang diinginkan Lily? Apa untungnya untuk wanita itu? Aku tidak bisa. Tolak Ozu. Aku juga tidak memaksa. Lily tersenyum. Kau tidak mendapatkan apapun dengan permintaanmu itu. Yang lebih menguntungkan banyak. Aku hanya ingin kita semua akur. Ucap Lily sambil akan berlalu. Why?
Tanya Ozu dengan tangan yang mencoba meraih tangan Lily. Mamaku tak pernah menyukaimu, mengapa kau peduli? Aku tidak ingin menjadi pendendam. Ikhlas akan membuat hati kita tenang. Setelah itu Lily ikut menyusul suaminya yang lebih dulu masuk ke dalam kamar. Ozu meraup wajahnya frustasi. Sampai saat ini dirinya belum bisa mengabulkan keinginan Lily. Dia seperti seorang pengecut. Apa aku benar-benar harus melakukannya? Gumam pemuda itu bimbang. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk meja kaca, sebelum akhirnya tetap menyambar kunci mobil. Nyonya Natalia sedang membantu Bisum di dapur. Saat tiba-tiba Ozu datang dan ikut bergabung. Ada yang bisa Ozu bantu, Bi? Tanya pemuda itu yang mengejutkan kedua wanita itu. Nyonya Natalia menatap putranya sebentar, sebelum bergegas melangkah, menjauh. Nyonya Natalia tidak ingin membuat Ozu kembali marah padanya. Entah apa tujuan pemuda itu datang. Karena tidak biasanya Ozu berkunjung. Ma, apa papa semalam di sini? Tanya Ozu basa-basi, yang membuat langkah kaki Nyonya Natalia terhenti. Wanita itu gemetaran. Benarkah Ozu kembali memanggilnya Mama? Bersambung.